أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل بالله الرحمن الرحيم. mana Hilya? Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masih kita lanjutkan tentang pembahasan maksiat hati. Wal qadru wa takdzibu bil qadar. Kemudian di antara maksiat hati selanjutnya adalah mendustakan tentang al-qadar. Dan maksiat ini juga merupakan bentuk kekufuran. Seperti misalkan orang meyakini bahwa sesuatu yang terjadi di alam ini ada dengan tanpa kehendak Allah. Itu contoh dari macam at-takdzibu bil qadar. Kemudian wal farhu bil ma'siyati minhu aw min ghairihi. Senang akan kemaksiatan yang muncul dari dirinya, yang dilakukan oleh dia, atau min ghairihi, dari orang lain. Misalkan orang melakukan perbuatan maksiat, mantap, kasih jempol. Sama halnya begitu juga di Facebook atau di Instagram. Itu sama hukumnya seperti kalau seandainya yang dipost adalah suatu kemungkaran, suatu perbuatan maksiat. Ya, semua macam bentuk medsos. Jadi bermedsos itu harus bijaksana. Jadilah seperti lebah, yang mana dia tidak akan hinggap kecuali di bunga-bunga. Jangan jadi seperti lalat, dia hinggap dimanapun, baik itu buruk atau baik itu yang kotor ataupun sesuatu yang najis sekalipun. Jadi sama halnya maksiat tersebut atau muncul dari dirinya, senang mudah melakukan maksiat, atau muncul maksiat tersebut dari orang lain, kemudian dia merasa senang karena dilakukan oleh orang lain. Jadi kalau ada melihat kemungkaran, wajib untuk diingkari. Orang kalau mengetahui bahwa si fulan minum khamar atau bahwa si fulan memukul temannya, maka wajib untuk diingkari. Karena tadi kaedahnya itu apa? Ridho dengan maksiat adalah maksiat, meskipun dia tidak melakukan. Baik, ridho dengan maksiat hukumnya adalah maksiat. Misalkan orang mau minum khamar, diambilin, meskipun dia nggak minum, sama hukumnya maksiat, haram. Paham? Jadi misalkan orang bawain doang, haram. Paham? Dan kaidah lagi, ridho dengan kekufuran, maka hukumnya adalah kufur. Merasa senang dengan kekufuran, maka hukumnya adalah kufur. Terus wal ghadru walau bikafirin. Kemudian apa al-ghadr?
Menipu, bukan menipu. Hah? Berkhianat. Berarti berkhianat terhadap, meskipun terhadap orang kafir. Ka'an yu'aminahu summa yaqtulahu, seperti orang memberikan keamanan tapi malah dibunuh. Paham itu? Misalkan orang kafir minta pengamanan dari seseorang, tolong amanin saya, maksudnya beri saya keamanan. Kemudian ya udah, kamu akan baik-baik saja. Kemudian apa yang terjadi dibunuh. Maka itu adalah haram. Terus wal makr, yang selanjutnya adalah al makr, tipu daya. Jadi tipu daya itu apa? Tipu muslihat, untuk menyampaikan bahaya terhadap orang lain, untuk membahayakan orang lain. Caranya itu biasanya apa? Sembunyi-sembunyi atau cara halus gitu, menggunakan cara halus. Terus wabughdus sahabah, nasihat hati selanjutnya adalah membenci para sahabat. Wal al, kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi membenci sahabat. Sekarang pertanyaannya, siapa sahabat? Sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan iman terhadap Rasulullah, dan pertemuannya itu dalam keadaan biasa. Mau sebentar bertemunya dengan Rasulullah atau mau lama, sama dihukumi sebagai sahabat, dan dia mati dalam keadaan iman, itu dinamakan dengan sahabat. Paham? Jadi sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah lewat pertemuan yang biasa, dan beriman dalam keadaan iman, dan mati juga dalam keadaan iman. Meskipun di dalam hidupnya itu dilalui riddah, misalnya adanya Islam, kemudian jatuh dalam riddah, kembali lagi ke dalam Islam, mati dalam keadaan Islam, maka tetap dihukumi atau dilabeli sebagai status sahabat. Jadi maka yang membenci seluruh sahabat, kita berbicara orang yang membenci seluruh sahabat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kita berbicara benci seluruh sahabat. Kenapa? Karena sampainya Islam kepada kita itu lewat perantara mereka. Islam kepada kita lewat perantara mereka. Begitu juga orang yang menghinakan atau mencaci seluruh sahabat, sama. Berbeda kalau individu, misalkan tidak suka si fulan karena misalkan telah melakukan perbuatan demikian, tidak suka, tidak dihukumi sebagai paham itu. Jadi merupakan bentuk kekufuran adalah membenci seluruh sahabat. Begitu juga mencaci seluruh sahabat adalah suatu kekufuran. Kemudian wabughdul al, apa yang dimaksud dengan membenci al-al? Yang dimaksud dengan al dalam ini adalah kerabatnya Rasulullah yang mukmin.
kerabatnya Rasulullah yang mukmin dan juga istri-istrinya. Adapun as-salihun, siapa yang dimaksud adalah mereka al-atqiya, orang-orang yang bertakwa. Wal bukhlu, pelit, bima aujaballah, di dalam melakukan apa yang Allah wajibkan, di dalam menunaikan apa yang Allah wajibkan. Contohnya tidak mau membayar zakat, itu dinamakan dengan bakhil. Atau misalkan tidak mau memberikan nafkah yang wajib terhadap istrinya, terhadap anaknya yang belum balik, itu adalah macam dari al-bukhl yang haram. Misalkan lagi pelit terhadap orang tua yang sudah susahnya, yang membutuhkan kepada bantuan. Wasyuhu, syuhu juga sama pelit, tapi pelitnya pakai banget. Pelitnya pakai banget. Syuhu itu gimana contohnya? Orang tadi kan tidak mau bayar zakat, dihukum, dibilangnya apa? Bukhl. Nah, dia asyuhu ini udah nggak mau bayar zakat, ngelarang orang lain bayar zakat. Kikir, kikir sama pelit apa bedanya? Ya artinya kikir itu lebih parah gitu. Makanya tadi pelitnya pakai juga banget. Contohnya tadi orang nggak mau bayar zakat dinamakan dengan bakhil. Kalau asyuhu contohnya apa? Orang nggak mau bayar zakat, dia melarang orang lain bayar zakat. Terus wal hirsu. Al hirsu itu apa? Rakus, tamak. Jadi hatinya itu terlalu ta'alluq dengan harta, dengan duit. Dia tidak peduli lagi dari mana dia mengumpulkan duit, dari mana dia mengumpulkan harta, dari halal, dari haram. Tujuannya apa? Untuk berbangga diri, untuk sombong di hadapan orang lain. Makanya apa yang dianjurkan adalah taqlilut tana'um, menyedikitkan nikmat-nikmat gitu. Kenapa di pondok pesantren terkadang makannya tempe tahu, tapi kalau di pondok ini mah alhamdulillah. Bagian pondok ada tiap pagi tempe gitu. Kenapa dibiasakan seperti demikian? Itu untuk mendidik orang untuk taqlilut tana'um. Artinya bagaimana kalau seandainya orang tersebut dulu keluar dari pondok tersebut posisinya dalam keadaan susah, sudah terbiasa hidup susah. Tapi kalau seandainya keluar dari pondok lulus dan jadi pengusaha besar, hidup enak, nggak kaget. Ini nggak kaget. Yang kaget itu bagaimana orang terbiasa hidup enak, kemudian tiba-tiba jatuh. Di situ orang akan mencari. Kalau dari kecil anak itu udah dibiasakan dengan hidup segala bentuk kenikmatan dan kemewahan,
ketika besar dia akan mencari, nggak peduli dia dari mana mendapatkan hal tersebut, dari halal, dari haram. Makanya taklilut tanawum itu hal yang penting. Allah, lebih lagi di zaman sekarang, nasihat orang sebab baik, dapat kerja keringetan, dapat duit, oh ya duitnya hasil keringet saya ini. Kan orang-orang kadang bilang begitu, hasil keringet saya. Belum tentu orang kerja keringetan duit yang didapat suatu yang halal tidak. Terus wal istihanatu bima 'azzamallah, kemudian menghinakan sesuatu yang Allah agungkan. Wa tasghiru, kemudian mengecilkan bima 'azzamallah, terhadap sesuatu yang Allah agungkan. Min ta'atin, dari suatu perbuatan taat. Jadi misalkan kalau orang mengatakan namanya sholat itu kan diagungkan, namanya sholat itu kan diagungkan. Orang mengatakan, emang manfaatnya buat ente apa sholat? Atau emang sholat bikin lu kenyang apa begitu? Nah, itu sama. Dia apa? Berarti dengan demikian telah menghinakan sholat, dengan telah menghinakan suatu perbuatan taat yang Allah agungkan. Seperti perkataan sebagian orang tentang surga, misalkan bahwa surga adalah seperti taman kanak-kanak, ada perosotan gitu, ada ayunan. Itu adalah penghinaan terhadap sesuatu yang Allah agungkan. Hukumnya adalah kufur. Au maksiatin, atau dari suatu perbuatan maksiat, seperti bahwa Allah mengkabarkan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa siksa neraka itu sangatlah pedih. Orang menghinakan akan siksaan yang terjadi di neraka, bukan nerakanya yang dihinakan, tapi apa, menganggap enteng siksaan yang didapat di orang-orang kafir di neraka. Sebagian orang mengatakan, Anda mengatakan udah nanti besok aja masih dulu di neraka, masih dulu bakar api unggun di neraka. Itu adalah penghinaan terhadap siksa neraka. Atau misalkan seperti orang mengatakan lagi bahwa api neraka itu seperti rumah sakit. Di rumah sakit diobatin di dalamnya, kemudian kenapa? Ini adalah macam bentuk penghinaan terhadap sesuatu yang dikabarkan oleh Allah bahwa siksa neraka itu sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat pedih. Au Qur'anin, atau menghinakan Al-Quran, atau contoh lainnya menghinakan ilmu syariat. Au ilmin, atau menghinakan ilmu, belajar mulu, seperti perkataan Sayyid Qutb. Sayyid Qutb mengatakan bahwa mempelajari ilmu fikih itu menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, penghinaan terhadap
ilmu. Awil jannati atau menghinakan surga. Au adzabin narin atau menghinakan siksa api neraka atau menganggap enteng siksa api neraka. Paham itu? Ada yang ditanyakan? Sudah habis. Wallahu a'lamu bishawab.